Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslahul Ummah. Saya akan menjelaskan modul 4 mengenai materi keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika. Keterampilan dasar-dasar mengajar dalam pembelajaran matematika ini dibagi menjadi beberapa macam. Ada 5 macam. Yang pertama, pengertian keterampilan dasar-dasar mengajar. Keterampilan dasar-dasar mengajar atau keterampilan dasar teknik instruksional merupakan keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum. Sifat ini tuh harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas, dan bidang studi yang diajarkan. Keterampilan dasar-dasar mengajar ini juga merupakan keterampilan yang kompleks, yang pada dasarnya merupakan pengintegrasian utuh dari berbagai keterampilan yang jumlahnya sangat banyak. Macam yang kedua, yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pembahasannya untuk keterampilan membuka pelajaran ini tujuannya adalah untuk menciptakan suasana yang siap matang. Siap matang di sini ini maksudnya siswa itu telah siap untuk menerima pelajaran yang akan diberikan oleh guru. Keterampilan membuka pelajaran ini juga memiliki tujuan supaya siswa dapat fokus pada apa yang dipelajari. Dalam membuka pelajaran, tuh guru juga bisa bertanya dulu kepada siswa tentang materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Contohnya seperti ini. Misalnya hari ini materi yang disampaikan adalah materi melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Guru akan bertanya pada murid, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kalian telah membahas sifat-sifat belah ketupat. Salah satu sifatnya itu diagonal-diagonal belah ketupat itu saling tegak lurus. Apakah kalian masih ingat? Nah, sifat yang seperti itu bisa kita pakai dalam membahas materi melukis garis-garis istimewa pada segitiga. Pembahasan selanjutnya yang di keterampilan menutup pelajaran. Seperti judulnya, keterampilan menutup pelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti dari suatu pelajaran. Pembahasan selanjutnya yang di keterampilan menutup pelajaran. Seperti judulnya, keterampilan menutup pelajaran ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti dari suatu pelajaran. Menutup pelajaran itu juga bisa dilakukan dengan merangkum apa yang sudah dipelajari. Jadi pokok-pokok yang sudah dipelajari itu apa saja gitu. Jadi murid ini tujuan dilakukan merangkum itu agar sebelum selesai jam pelajaran siswa benar-benar mengetahui kebenaran konsep yang telah dipelajari dan tidak terbebani oleh kebingungan konsep yang telah dipelajari. Tujuan dari menutup pelajaran atau keterampilan dalam menutup pelajaran ini agar mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan. Juga memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa. Pembahasan selanjutnya yakni keterampilan bertanya. Biasanya guru itu di sela-sela pembelajaran melakukan sesi tanya jawab bersama dengan siswa. Misalnya seperti ini.
dalam satu pertemuan ini ada beberapa pembahasan. Katakan itu ada 3 pembahasan. Nah, sebelum menginjak pada pembahasan kedua, guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang apa yang ada di pembahasan pertama. Ini tujuannya supaya murid ini paham dulu untuk pembahasan yang pertama. Nah, ketika sudah memasuki pembahasan yang kedua, murid sudah bisa menerima pembahasan yang ada di pembahasan yang kedua. Keterampilan bertanya ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar ini adalah keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan cara mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Juga bisa dengan memberikan acuan pertanyaan berupa pertanyaan yang berisi informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari peserta didik. Yang kedua, keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya lanjut merupakan keterampilan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, memperbesar partisipasi dan mendorong peserta didik agar dapat berinisiatif sendiri dengan cara melakukan perubahan tuntunan. Pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan memberi penguatan. Keterampilan memberi penguatan ini merupakan keterampilan guru dalam merespon tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan siswanya agar dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku atau perbuatan tersebut. Komponen-komponen yang perlu dipahami guru dalam memberikan penguatan dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal ini maksudnya penguatan berupa kata-kata pujian, dukungan, dorongan, atau bisa dengan motivasi yang digunakan untuk menguatkan tingkah laku dan penampilan siswa. Yang kedua, yaitu penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal ini bisa berupa yang pertama, ada gerak mimik dan gerak badan. Ini namanya gerak mimik atau gerak badannya biasa berupa tepuk tangan atau acungan ibu jari atau yang lainnya. Yang kedua dan selanjutnya, mendekati siswa. Ini siswa itu ketika didekati oleh guru, dia akan merasa termotivasi dan bangga atas perilaku yang telah dilakukan. Selanjutnya ada sentuhan tangan. Ini maksudnya dengan sentuhan adalah bisa dengan menepuk-nepuk pundak, mengangkat tangan siswa tersebut atau berjabat tangan dengan siswa yang diberi penguatan. Ini juga bisa memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam menerima pelajaran atau dalam menjawab atau merespon apa yang telah diajarkan guru kepada siswa. Yang ketiga, penguatan juga dapat berupa hadiah materi. Siswa juga akan merasa senang dan bangga ketika mendapat hadiah dari guru atas hasil kerja yang telah dia lakukan. Pembahasan selanjutnya dan ini yang terakhir yaitu keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi ini merupakan keterampilan yang dilakukan guru untuk mengadakan proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Variasi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar guru. Ini ada dalam gaya mengajar guru itu ada menggunakan variasi suara.
Yang dimaksud dengan variasi suara ini misalnya tinggi rendahnya nada suara yang digunakan, dari suara pelan jadi keras dan cepat. Ini dilakukan untuk menekankan materi tertentu yang dianggap penting. Selanjutnya, memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian ini maksudnya misalnya guru mengatakan, coba perhatikan gambar di papan tulis ini. Maka siswa ini semua akan terpusat pada papan tulis. Selanjutnya, variasi selanjutnya yakni variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran. Meliputi yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat. Misalnya, dalam menerangkan pelajaran ini biasanya guru akan memutarkan film atau menunjukkan slide-slide gambar atau poster yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, ada variasi alat atau bahan yang dapat didengar. Misalnya, guru memutar kaset tape recorder atau siaran radio pendidikan. Yang ketiga, ada variasi alat atau bahan yang dapat diraba atau dimanipulasi. Misalnya, menerangkan cara menemukan rumus volume kerucut. Guru meminta siswa menuangkan pasir dalam tabung ke dalam limas dengan alas yang sama. Nah, pola variasi yang terakhir ini variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi ini dilakukan misalnya dalam membentuk kelompok, anggotanya itu tidak selalu tetap. Jadi biasanya dalam suatu pembelajaran itu kadang kita disuruh untuk berkelompok. Nah, dalam berkelompok ini kelompoknya atau anggotanya itu tidak harus tetap, tapi bisa berubah-ubah, diubah. Tidak hanya yang itu saja. Agar tidak siswa yang pandai saja yang maju dan setiap siswa siap maju. Maksudnya dalam berkelompok itu kita terdiri, ada yang pinter, ada yang enggak. Jadi untuk menghasilkan pembelajaran yang baik dan aktif, ini dibutuhkan kerjasama tim dalam sebuah kelompok. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.